Hai guys, ini adalah free reading untuk personal yang aku tulis di profile. Untuk kalian yang berminat, masih bisa ada waktu sampai besok nih, hari Minggu. Lalu untuk beberapa dari kalian yang baru nonton video ini, mungkin bisa buka video aku yang sebelumnya. Ada beberapa poin penting yang aku sampaikan di situ ya. Jadi biar aku bisa langsung reading aja yang ini. Oke, kita mulai. Ini siapa namanya ya? Mas J sama Mbak E ya, mantanan. Bisa minta tolong reading hubungan saya sama mantan saya, apakah bisa kembali lagi? Karena mantan saya sudah move on, sudah on off komunikasi dan jauh. Apakah bisa rujuk kembali? Dan perasaan cintanya apakah masih sama kepada saya? Terima kasih. Oke Mas J, aku coba readingin ya. Oke, untuk apa namanya? Untuk shuffle kartu aku skip aja ya, biar ngeditnya nggak terlalu banyak ya. Oke, Mas J dan Mbak E. Bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Hubungan saya sama mantan saya apakah bisa kembali lagi ya? Oke, Mas J. Aku lihat kayaknya agak berat sih ya, jujur ya. Tapi sorry nih sebelumnya ya, aku harus terangkan bahwa aku bukan tarot reader yang lip service ya sama klien aku. Jadi aku akan baca sesuai apa kartu yang keluar ya. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung perasaannya Mas J ya. Oke. Gini, yang aku lihat di kartu aku, sebenarnya ini kan energinya bisa vice versa ya, bisa energi kamu atau energi dia nih yang kebaca di sini. Cuman memang di sini aku lihat ada seseorang yang mengingat terus kenangan selama menjalin hubungan gitu ya. Entah kamu entah dia nih. Dan ini bikin jadinya apa ya? Kamu jadi stuck sendiri gitu loh. Mungkin lebih ke kamu sih ya. Karena aku lihat kamunya lebih banyak mikirin dia gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah di hubungan kalian adalah semuanya menyangkut soal finansial, tentang uang. Jadi yang aku lihat di sini memang si mantannya Mas ini, si Mbak E ini, yang ada di pikiran dia tuh uang dan uang gitu ya. Di sini ada Nine of Cups yang cross Six of Cups. Sebenarnya sih dianya juga aku lihat kalau merasa move on sih belum ya, aku lihat ya. Dia juga masih suka mikirin Mas sih, aku lihat. Kayak ada rasa bersalah. Di sini ada Five of Cups juga. Aku lihat memang kalian sama-sama sedih, tapi kondisi ini aku perhatiin terpaksa dia dianggap ini sebagai solusi. Karena apa? Aku lihat di sini si Mbak E ini di dalam pikiran dan hatinya dia semuanya menyangkut soal uang, dan dia merasa Mas nggak bisa penuhi apa yang menjadi tuntutannya dia gitu ya. Dia mengharap mungkin kasarnya bisa dibilang dia mengharap Mas bisa menopang hidupnya dia gitu. Di sini ada Three of Swords, Judgment, di-clarify lagi sama Page of Pentacles. Jadi dia terpaksa memang mengakhiri hubungan sama Mas karena dia kecewa Mas nggak mau memenuhi itu gitu ya. Mungkin dia terakhir ini coba masih ingat-ingat apa dia sempat minta barang gitu yang mungkin harganya lumayan mahal gitu ya. Nah, di recent past-nya ini ada Justice, di-clarified sama Seven of Pentacles, di-clarified lagi sama aku di Five of Pentacles. Dia memang menunggu Mas kasih dia uang gitu ya, karena dia memang lagi kesulitan ekonomi kalau aku lihat. Jadi dia nungguin
kayak sebelumnya nih ya, dia nungguin ini kapan nih cowok gue ngasih gue duit gitu, kasar ngomongnya ya. Mohon maaf nih. Maafin aku ya kalau ada kata-kata yang menyinggung ya, maaf ya. Karena aku lihat dia memang lagi secara ekonomi dia butuh bantuan gitu ya. Dan yang tadi aku bilang, dia pun juga sebenarnya ya, kalau bicara hati, yang aku lihat cuman perasaan sedih aja sih. Kalau bagaimana hati dia ke emas sih, dia cuman lebih ke kecewa aja yang aku baca ya, yang aku lihat ya. Lalu semua elemen ada di sini. Yang kuat itu ada Libra, ada Taurus, apa lagi? Itu aja yang paling kuat, dua itu. Nah, lalu di sini ada The High Priestess di clarified sama Two of Wands. Sarannya mungkin Mas nggak perlu terlalu fokus ke dia lagi sih kalau aku lihat ya. Dan mungkin bisa disarankan, bisa dibilang tuh Mas J ini lebih baik memandang masa depan Mas aja, lebih fokus ke membangun mimpi Mas sendiri gitu ya, jangan terfokus sama dia lagi. Lalu di sini ada Page of Wands di-clarified oleh Six of Swords. Kondisi ini memang apa ya, aku mesti bilangnya ya, semesta tahu Mas hatinya masih ke dia, masih setia nungguin dia, tapi keadaanlah yang memaksa Mas untuk mengalah, untuk melanjutkan hidup gitu ya, untuk meninggalkan situasi ini gitu loh. Lalu di sini ada The Hierophant sama King of Swords. Jujur ngomong ya, aku lihat kayaknya si mantannya Mas ini, si Mbak E ini juga sebenarnya dia tahu dia salah sama Mas begitu. Dia juga sebenarnya ada rasa takut karma sih kalau aku lihat ya. Cuman di sini sih baiknya Mas lebih banyak pakai logika aja gitu ya, sama lebih banyak berserah sama yang di atas untuk lebih cepat didekatkan jodohnya gitu. Lalu di sini aku lupa bilang tadi, ini Four of Pentacles di bottom of the deck. Di sini ada Four of Pentacles lagi yang mengclarify Knight of Pentacles. Sebenarnya jatuhnya kalau dia akan bisa menerima Mas lagi kalau Mas datang ke dia menawarkan kestabilan ekonomi gitu intinya. Agak ini juga ya. Ya apapun itu aku doakan yang terbaik untuk Mas J ya. Aku rasa cukup segini dulu free readingnya. Kalau memang masih ada kesempatan, kalau masih ada pertanyaan, kalau pas aku lagi buka free reading personal, boleh silakan WA aku lagi ya. Oke, apapun itu aku doakan yang terbaik ya Mas J ya. Semangat terus. Oke, bye-bye. Oke, kita lanjutkan kembali yang berikutnya ada EJ ya, Mas EJ sama Mbak TRM lah ya. Oke. Untuk shuffle kartu, tebalan kartu aku skip aja ya, biar ngeditnya nggak terlalu lama ya. Ini ceritanya kayaknya pacarnya online ya. Apa nih, karena selama kita pacaran dia nolak terus untuk video call dan kita lebih sering chat atau telepon dari April sampai sekarang. Oke. Aku mulai ya, Mas EJ dengan Mbak TRM. Oke, Mas EJ dengan Mbak TRM ya. Banyak sekali aku butuh clarified di sini. Sekali lagi aku ingatkan, aku bukan tipikal tarot reader yang lip service ya. Jadi kalau memang
ternyata pembacaan aku itu kurang serak di hatinya. Kalian yang reading sama aku mohon maaf ya. Aku hanya membacakan apa kartu yang keluar, oke? Dan aku lihat di sini semua elemen ada. Yang paling kuat itu ada Pisces, Cancer. Oh, apa lagi ya? Itu sih yang kuat, dua itu ya. Pisces dan Cancer yang paling kuat. Oke, Mas AJ, aku lihat kayaknya di sini memang hubungan kalian tuh toksik ya. Masalah yang paling mendasar di antara kalian memang masalah di komunikasi. Yang aku lihat di sini masalah mendasarnya yang tadi aku bilang masalah di komunikasi. Terus aku lihat kayaknya kamu tuh kayak sedih, kayak galau kalau dia nggak angkat telepon, kalau dia nggak ada kabar, kamunya jadi stres sendiri dan lebih banyak kesedihan yang kamu rasain gitu ya. Lalu di cross oleh Four of Swords yang di-clarified lagi sama Nine of Swords. Kamu jadi overthinking atas hubungan ini ya. Kamunya nggak bisa lebih tenang, nggak bisa lebih kalem. Jadi gimana sih kalau orang overthinking gitu ya? Jadi kamunya jadi kayak ketakutan kehilangan sih kalau aku lihat di sini ya. Nah, yang jadi masalah adalah kayaknya aku lihat memang dia menjalin koneksinya bukan cuma sama kamu doang nih, yang aku lihat ya. Dia menyembunyikan seseorang di belakang kamu ya. Pihak ketiga ini ya bisa dibilang pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini nggak tahu mungkin cowok lain atau mungkin pihak keluarga yang nggak setuju atau apa, kita nggak tahu ya. Mungkin ada pihak dari ada teman atau keluarga dia yang kasih batasan untuk hubungan kamu sama dia mungkin ya. Aku nggak tahu. Kamu bisa coba cek and recheck sendiri. Cuman memang di sini kamunya tuh harus lebih kalem, nggak boleh terlalu menggebu-gebu ya. Nah, di sini di kejadian sebelumnya aku lihat ada King of Pentacles di-clarified sama The Hangman, lalu di-clarified lagi sama King of Swords. Inilah yang tadi aku bilang nih. Sebenarnya dia pun juga, nih The Hangman ada dua nih ya, keluar dua kali. Di pikiran dia juga sebenarnya dia memang sengaja tarik ulur mas gitu ya, karena ada dua king di sini gitu. Nah, ini juga sebenarnya bikin dia pusing sendiri sih. Mungkin karena mas terlalu sering menghubungi dia atau gimana gitu ya. Mungkin salah satu pihak gitu atau gimana, aku nggak ngerti. Cuman intinya sih intinya sih aku lihat di sini memang ada dua king ya. Mohon maaf kalau ada perkataan aku yang menyinggung ya Mas ya. Lalu di sini aku lihat ada Knight of Cups di-clarified oleh Page of Cups dan Five of Swords. Sebenarnya sih kedatangannya Mas ke hidup dia tuh dia menyambut dengan baik sebenarnya. Cuman mungkin karena ada yang lain ini jadi dia bingung sendiri nih. Ini tuh hubungan yang terlalu banyak membebani pikiran. Kalau aku lihat ya, Cupsnya itu cuma sedikit loh. Jadi ya aku bisa bilang ini adalah hubungan yang toksik ya. Karena yang aku lihat kayaknya dianya juga kanan kiri mau gitu, nggak mau dia lepas dua-duanya. Lalu di sini ada The Moon yang di-clarified oleh Two of Pentacles dan Five of Pentacles. Mungkin sih kalau aku lihat di kartu aku disaranin Mas untuk lebih fokus ke masalah keuangan Mas pribadi aja, lebih fokus ke kerjaan gitu ya. Karena aku lihat di sini si Mbak E ini, Mbak siapa tadi, TRM, sorry bentar nyontek dulu. Ya TRM ngerasa kayak dia jadi galau sendiri nih, galau antara dua king ini ya.
tapi dia diapit oleh kebutuhan ekonomi gitu. Cuman aku lihat di sini ada The Wheel of Fortune, di-clarified-nya sama 2 Ace of Swords dan Ace of Pentacles. Kasar ngomongnya, keberuntungan akan memihak kepada Mas, akan menjadi solusi untuk hubungan Mas sama dia kalau apa ya, aku ngomongin gak enak nih. Sorry. Mas bisa memberikan dia sesuatu yang wah gitu ya, berhubungan dengan finansial gitu ya. Lalu di sini ada The Chariot, di-clarified oleh 2 of Swords dan 10 of Pentacles. Sebenarnya dia pun juga takut kalau Mas tinggalin dia ya. Jadi posisinya dia, kalau Mas tinggalin dia takut, tapi kalau Mas terlalu maju, terlalu nguber, dia juga takut. Aku nggak tahu nih, ada 2 of Swords, dia kayak bingung memilih, nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, di sini ada energi keluarga, 10 of Pentacles. Kalau aku lihat kayaknya dia kayak terdesak kebutuhan keluarga sih kalau aku lihat ya. Mungkin dia tulang punggung keluarga atau dia mesti membiayai salah satu keluarganya gitu ya. Nah, di sini resultnya adalah 3 of Swords, di-clarified oleh 9 of Cups dan Queen of Cups. Aku lihat kalau Mas terusin juga hubungan sama dia, yang ada juga Mas cuma akan kecewa aja sih, sakit hati. Nah, yang jadi masalah adalah saat Mas merasa disakiti sama dia, dia ngerasa it's fine gitu, dia nggak ngerasa menyakiti siapapun gitu ya, yang aku lihat. Karena dia merasa dia pede loh, dia merasa lu kok yang cinta mati sama gue gitu, yang aku lihat ya. Lalu di sini bottom of the deck-nya sama ada energi keluarga juga nih. Kayaknya memang aku lebih feelingnya dia itu dituntut lebih sama keluarganya, masalah finansial gitu. Mungkin Mas bisa ajak dia ngobrol ya. Oke, apapun itu Mas EJ, aku doakan yang terbaik. Semoga segera diberikan petunjuk ya sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, aku rasa cukup segini dulu untuk personal readingnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya dari tadi cowok terus ya. Kemarin cewek semua ya. Ini aku bacain sesuai urutan WA ya. Siapa yang WA paling duluan, aku duluin gitu ya. Aku tidak pilih kasih. Lalu ini love reading single dong kak, sama keuangan. Aku suruh pilih salah satu. Katanya pilih apa tadi, love reading aja kak katanya. Kalau kalian punya pertanyaan lebih dari satu, nanti mungkin aku akan buka lagi sih free reading kayak gini nih, kalau memang kalian meminati ya. Dalam artian kalau memang peminatnya banyak ya aku akan bikin lagi. Kalian bisa bantu aku ya di komen gitu ya, kalau memang kalian tertarik nih aku bikinin kayak begini. Cuman emang waktunya nggak bisa diburu-buru karena aku kebetulan kerja juga, jadi pas kebetulan ada waktu senggang aku langsung bikinin videonya dan aku ngedit sendiri ya. Oke, ini Mas LP single, berarti aku bacain seseorang yang akan hadir ya di hidup kamu ya. Untuk shuffle kartu tebaran aku skip aja biar ngeditnya nggak kelamaan ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi Mas LP yang single. Oke. Ya aku lihat sih di kartu aku ya, masalah percintaan kamu nih. Kamu itu belum bisa mengikhlaskan gitu ya, melepaskan seseorang dari hati kamu, dari pikiran kamu nih ya. Kamu masih mengharapkan dia untuk kembali lagi ke kamu ya. Entah mungkin kamu udah putus atau dia yang menjauh dari kamu. Di sini aku lihat
mungkin si seseorang ini ada perbedaan umur sama kamu, atau mungkin pokoknya ada perbedaan yang signifikan, mungkin dari umur, dari status gitu ya. Mungkin kamu belum pernah menikah, si cewek ini pernah menikah, atau kamu sama si cewek ini terpaut usia yang cukup jauh ya, tapi kamu menaruh hati sama dia. Kamu belum bisa melepaskan dia, belum bisa mengikhlaskan dia, yang aku lihat di sini ya. Dan rintangannya, halangannya adalah Nine of Cups. Ini diklarifikasinya sama King of Pentacles. That's why aku bilang energinya si orang yang belum bisa kamu lepasin ini, yang belum bisa kamu lupain itu, energinya Queen of Wands. Sedangkan kamu Knight of Pentacles. Nah, yang jadi hambatan, kamu berusaha bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang King of Pentacles gitu, untuk bisa menyetarai si perempuan ini gitu ya. Nah, yang jadi masalah, dia ini entah kamu LDR atau memang komunikasi kalian yang memang udah sangat-sangat jarang gitu ya. Kayak misalkan kamu WA dia jawab seperlunya, atau kamu telepon dia sering gak ngangkat gitu ya. Kayaknya komunikasinya tuh susah lah intinya. Dia kayak ngindar. Nah, di sini sebenarnya kalau dari kamunya, aku nggak tahu kamu umur berapa ya. Di sini tuh aku lihat kamu tuh berusaha keras bagaimana caranya kamu untuk bisa menjadi seorang King of Pentacles gitu ya, seseorang yang mapan, lelaki mapan, karena kamu sudah berencana pengen berkeluarga sama dia gitu ya. Kamu udah kepengen melamar dia, kamu udah kepengen punya anak dari dia, dan kamu udah berencana pengen membangun keluarga kecil sama dia gitu ya. Lalu di sini di kejadian sebelumnya aku lihat kamunya sedih karena kamu terus-terusan nungguin komunikasi dari dia. Sedangkan aku bilang tadi ya, entah memang kamu memang LDR atau memang komunikasi yang antara kamu sama dia udah jarang, udah on off gitu, malah lebih sering off-nya kalau aku lihat di sini. Jadi kamu tuh sering nungguin dia telepon kamu atau balas WA kamu atau kontak kamu duluan. Itu aku lihat sangat jarang terjadi untuk dia komunikasi duluan ke kamu. Itu yang bikin kamu jadi sedih ya. Lalu di sini ada The Devil, ada Judgment, dan ada Knight of Swords. Ini agak nyambung ke yang tadi nih. Kamu kepengen membangun masa depan lah ya sama dia. Ada energi sedikit terburu-buru dari kamu. Kamu ada kayak kayak rasa nggak terima kalau hubungan ini berakhir gitu ya. Ada The Devil yang energi negatif gitu ya. Kamu kayak marah atau kamu tersinggung kalau dia main mutusin kamu begitu aja gitu. Dan kamu, aku lihat ada rasa nggak terima di situ, dan ada sesuatu yang bikin kamu kayak agak gedebak-gedebuk gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia ya? Ngerti ya? Gedebak-gedebuk gitu. Jadi kayak kalau dia sama yang lain tuh kamu nggak melepaskan dia gitu ya. Aku lupa tadi infoin, ini semua elemen ada, semuanya ada. Yang kuat itu ada Pisces, ada Capricorn, lalu apa lagi ya? Sini. Udah, itu yang paling kuat. Capricorn sama Pisces yang paling kuat, dua itu. Lalu di sini ada Ace of Wands declared oleh The Hierophant. Sebenarnya sih di kartu aku keluarnya disarankan untuk kamu nggak terlalu ngoyo gitu ya, nggak terlalu ngoyo atas hubungan si orang inilah gitu ya, si perempuan ini. Karena di sini tuh istilahnya semesta akan kasih kamu seseorang yang baru gitu loh.
di lingkungan yang baru mungkin, atau teman kerja dari lingkungan teman kerja yang baru, atau mungkin teman sekolah yang baru gitu ya, atau kamu masih baru masuk kuliah atau gimana. Intinya semesta akan kasih kamu seseorang yang lain gitu ya, yang mungkin baru kamu kenal. Nah, di sini ada Three of Cups ya, yang diklarifikasi oleh The Moon. Di lingkungan kamu ini, entah yang di lingkungan baru atau yang memang di circle pertemanan kamu, ini tuh sebenarnya ada seseorang yang naruh perasaan nih sama kamu. Kalau aku lihat kayaknya hubungannya sih kamu sama dia cukup dekat. Mungkin kalian bersahabat. Sebenarnya dia nyimpan perasaan sama kamu, tapi dia nggak bisa mengutarakan, atau mungkin nggak bisa kasih clue lah ke kamu. Mungkin dia tahu kalau kamu tuh naksir yang lain gitu loh ya. Cuman aku lihat di sini sebenarnya hubungan kamu sama dia memang cukup dekat. Coba dikeker-keker ya di antara ring satu kamu ya. Lalu di sini ada King of Wands diklarifikasi oleh Three of Wands dan The Hangman. Sebenarnya kamu ngerasa kamu cocok sama si energi si yang orang pertama ini ya. Mungkin kamu pun juga sih sebenarnya dalam hati kecil kamu ada rasa kalaupun memang nggak sama dia ya, yang mau sama gue juga masih ada gitu, masih banyak yang mau sama gue gitu. Tapi aku lihat di sini nggak tahu kamu atau dia nih yang sebenarnya mantau dari jauh, yang kepoin dari mungkin Instagram gitu ya, dari sosmed. Ini nggak tahu energinya siapa, kamu atau dia nih yang suka kepo gitu ya, suka merhatiin. Bisa jadi kamu kepoin IG-nya dia misalkan ya, terus kamu tahu dia udah sama yang lain. Sebenarnya kamu udah punya rencana untuk pergi, untuk ninggalin gitu ya, atau membangun cita-cita yang lain gitu. Tapi masalahnya ada di diri kamu sendiri nih. Kamu yang nunda-nunda untuk segera melanjutkan hidup gitu dengan plan yang baru untuk hidup kamu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini nggak kamu tunda-tunda, aku lihat di sini ada Four of Pentacles dan diklarifikasi oleh Two of Cups. Kalau kamu tidak, maksudnya stop untuk mengharapkan si orang pertama ini ya, kamu akan lebih stabil secara emosional, secara kehidupan kamu, fokus kamu juga lebih terarah. Misalkan kamu kerja atau kuliah, kamu lebih fokus. Nah, inilah yang akan membangun peluang untuk orang baru masuk ke hidup kamu. Kalau aku lihat ya, mungkin bisa yang tadi aku bilang teman kamu, atau mungkin orang baru lagi ya. Aku nggak tahu. Intinya, kalau kamunya sudah bisa lebih kalem, lebih legowo gitu ya istilahnya, kamu akan ketemu sama seseorang yang baru gitu. Dan aku lihat di sini perasaan kalian tuh satu sama lain ya berbalas gitu. Lalu di bottom of the deck ada The Wheel of Fortune. Keberuntungan baru akan memihak ke kamu kalau memang kamunya sudah di Four of Pentacles tadi aku bilang, yang kamunya lebih stabil, kamu lebih kalem, nggak tergesa-gesa, bener-bener cari mana yang cocok gitu ya. Itu Mas LP. Oke, aku rasa cukup segini dulu untuk personal readingnya. Kalau kalian masih ada punya pertanyaan, mungkin bisa tunggu nanti next aku buka free reading lagi ya. Tunggu aja ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Oke, lanjut. Ini ada Mbak Y. Berdiri sama dua orang cowok. Yang satu dari 2018, hubungan on off tanpa komunikasi, datang hilang terus gitu sama aku. Dia nggak jawab, terus awal kenal bilang serius, sampai tahu cuek. Oke. Ini namanya siapa ya cowoknya ya? Oh, ini Mas S sama Mas BS.
Oke, kalau di linknya sama 2 orang, mungkin aku cek energinya dulu deh ya, satu persatu ya. Si Mas yang pertama dulu deh. Untuk pas shuffle kartu aku skip aja ya. Aku nggak rekam ya, biar ngeditnya nggak kelamaan. Oke? Wait a minute. Oke, Mbak Y yang lagi galau nih, berdiri sama 2 orang. Kalau yang pertama ini nggak dijelasin ya, dia statusnya apa. Cuman kalau aku lihat di sini di kartu aku, si Mas yang S, yang zodiaknya Aries, aku lihat dia punya istri deh, Mbak. Punya keluarga. Cuman mungkin waktu pas pertama dia ketemu Mbak itu, dia kayaknya lagi mungkin udah sampai gugatan cerai. Pokok ya intinya sih dia udah mau pisah nih sama pasangannya ya, sama istrinya. Di sini ada energi keluarga. Jadi aku sih ngerasa di sini ya, si Mas yang S ini ketemu Mbak itu kondisinya dia lagi ribut gede sama pasangannya, sama istrinya. Cuman dia rujuk, aku lihatnya di sini. Sebenarnya dia memang tadinya mungkin mau serius sama Mbak, tapi karena akhirnya dia memutuskan untuk rujuk, ya akhirnya hubungan dia sama Mbak nggak bisa berlanjut gitu. Cuman yang di sini aku lihat, sebenarnya dia juga masih suka kangen kok sama Mbak, masih suka ingat-ingat Mbak gitu ya. Cuman kalau setiap kali dia merasa kangen, dia cuman bisa kepoin Mbak dari jauh. Nggak banyak action yang dia lakukan. Sebenarnya itu juga bikin dia overthinking ya, mungkin pengen lebih banyak komunikasi sama Mbak, tapi kayaknya memang nggak bisa karena aku lihat di sini ada the death, ada rekonsiliasi setelah ada the tower gitu ya. Bagaimananya sih terserah Mbak ya, keputusan di tangan Mbak ya. Lalu ini yang energi Mas BS yang zodiaknya Pisces. Ini di link sekitar 8 bulan. Awalnya cuma teman sesama kontaknya. Saya sampai saat ini rasa nyaman. Belum terasa begitu, belum begitu ya. Karena dia suami orang yang sedang dalam masa proses cerai. Dari awal pendekatan jujur hati saya menolak, karena saya nggak mau merusak rumah tangga orang lain. Si cowok sampai sekarang tetap kekeh ingin memperjuangkan saya. Royal banget, sopan, beda pulau, Jawa sama Lampung. Kalau aku bilang sih untuk waktu dekat ini ya, dari si Mas BS ini masih belum akan ada tindakan yang signifikan. Karena aku lihat di sini dia memang belum berpisah sama istrinya, belum benar-benar cerai ya. Karena apa? Dia masih mempertimbangkan, dia masih mikirin, karena dia berat sama anaknya. Anaknya aku lihat kayaknya masih kecil-kecil ya. Dia berat sama anaknya, dan ya kasar ngomongnya ya, si istrinya kan ya istri gue kan ibu dari anak-anak gue gitu. Dan gue sayang banget sama anak gue ya, anak kan pasti nginduk ke ibunya gitu. Ini yang masih memberatkan dia. That's why aku lihat kayaknya belum akan ada pergerakan signifikan sebelum dia dapat pencerahan. Aku rasa kayaknya dia masih dalam waktu merenung. Dia masih butuh banyak discuss, masih banyak butuh ngobrol sama orang, cari-cari masukan, atau mungkin dia sholat istiqoroh dulu gitu ya. Nah, dia aku lihat memang situasinya, aku nggak tahu nih ribut kenapa ya sama si istrinya. Cuman memang dia lebih banyak ngalah aja deh gitu. Antara kayak gini, kayak hati sama pikiran nggak bisa sejalan gitu loh. Kalau secara pikiran, secara logika, ya gue mesti belain anak gue gitu. Ya biar gimana, gue masih ada urusan sama ibunya gitu ya. Tapi di satu sisi
Kalau secara perasaan, ya mungkin dia memang sudah ke Mbak perasaannya gitu. Nah, yang aku lihat di sini, dia baru akan benar-benar bertindak mau gimana, benar-benar ambil tindakannya setelah dia renungkan baik-baik gitu. Ini masih jangka waktu hitungan bulan ya ke depan gitu. Mungkin aku akan bikinin kamu readingan yang lebih detail kalau memang sudah ada kelihatan antara dua ini ya. Aku bikinin Celtic Cross kalau memang kira-kira sudah ada perkembangan lah dari Mbak, hubungannya bagaimana sama dua orang ini gitu ya. Nanti pas aku buka free reading lagi, Mbak bisa daftar, oke? Apapun itu aku doakan yang terbaik untuk Mbak Y ya, semoga dimudahkan jodohnya, semoga didekatkan segera ya. Ini karena berdiri sama dua orang, aku cuman tarik energinya untuk masalah secara personalnya mereka aja dulu ya, gitu. Oke, aku rasa cukup personal reading untuk Mbak Y. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.